Ya, teman-teman, kita kembali lagi bersama World Kakao, sebuah channel alur cerita yang biasa-biasa aja. Tapi donghua yang akan segera kita bahas kali ini adalah donghua yang sangat luar biasa. Dan apalagi kalau bukan Swallowed Star. Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan Luo Feng yang pergi ke planet Dragon Star sekarang telah mengetahui tentang tatanan alam semesta. Maka dari itulah agar orang-orang di planet bumi tidak berakhir menjadi produk yang diperjualbelikan di alam semesta, Luo Feng berniat untuk memperkuat bumi berikut dengan dirinya. Sebagai modal awal, Luo Feng kemudian menjual senjata Arc Blade-nya. Dan uang dari hasil penjualan senjata tersebut ia investasikan untuk membeli esensi sumsum giok dan 1000 prajurit yang siap untuk melindungi bumi. Dan setelahnya berkat arahan Babata, Luo Feng pun pergi ke planet Bailan untuk membeli gudang transit yang dipergunakan sebagai gudang penerimaan paket dari alam semesta. Karena Luo Feng masih tidak mau menunjukkan bumi yang masih lemah kepada alam semesta. Lalu apakah yang akan terjadi pada episode kali ini? Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Sebentar kita akan masuk ke sekitar area galaksi Bima Sakti dan kita akan diperlihatkan dengan sebuah pesawat luar angkasa yang diisi oleh para alien yang bermaksud untuk menargetkan bumi dan mengakui kepemilikan planet tersebut sebagai milik mereka. Masuk ke dalamnya kita juga akan kembali diperlihatkan dengan sebuah AI yang bernama Atuka. AI cerdas yang serupa seperti Babata ini melaporkan kepada kapten kapal bahwa ia sudah berhasil memperoleh informasi yang berasal dari planet yang akan segera mereka invasi alias bumi. Bergeser ke galaksi Centaurus, tepatnya di planet Bailan. Di sanalah Luo Feng kini sedang melihat beberapa produk gudang yang ditawarkan oleh Bart bersaudara. Sebagai permulaan, Luo Feng di sini diperlihatkan dengan sebuah gudang yang terbuat dari material kokoh serta memiliki pertahanan yang sebanding dengan kapal armada perang antar bintang. Gudang ini juga memiliki penyimpanan yang sangat besar dan jika Luo Feng meminang bangunan yang satu ini, maka ia dibebaskan untuk membuka jalur perdagangan dari seluruh alam semesta. Di dalam gudang yang sangat luas tersebut juga terdapat lokasi yang bisa dijadikan sebagai lokasi pemukiman untuk para pekerja. Dan jika mau, Bart juga akan sekalian menyediakannya kepada Luo Feng. Rumah pemukiman yang tersedia juga cukup unik karena rumah tersebut bisa dibongkar pasang dan dipindahkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dan yang paling direkomendasikan oleh Bart ialah model rumah tipe kastil karena tipe ini dikatakan sebanding dengan kapal perang kelas B yang sanggup untuk menampung ribuan orang di dalamnya. Memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar serta dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas serta keamanan yang baik membuat Luo Feng tanpa berlama-lama langsung saja memilih gudang tipe kastil. Dan dengan demikian maka planet Bailan secara resmi menjadi basis pangkalan gudang Luo Feng sekaligus rute transit bagi dirinya untuk bisa berkomunikasi dengan kehidupan alam semesta. Selain itu tipe kastil seperti ini juga dirasa sangat cocok menjadi bangunan tempat tinggal keluarganya. Maka dari itulah di sini Luo Feng membeli 2 buah gudang tipe kastil yang memiliki 9 lantai. Satu akan ia gunakan sebagai gudang di tempat ini dan satunya lagi akan ia bawa pulang dan dijadikan sebagai tempat tinggal untuk 1000 orang pasukannya. Agar ia bisa mendapatkan barang tersebut, Luo Feng di sini mengeluarkan kocek sebesar 2,72 juta koin Black Dragon yang jika dikonversikan ke mata uang Silver Blue, maka totalnya ialah 2.720 juta koin. Itu adalah jumlah yang sangat banyak menurut Bart 2 dan jumlah tersebut akan menjadi pendapatan terbesar mereka selama menjalani bisnis pergudangan. Hingga akhirnya kedua belah pihak pun sama-sama sepakat dan sama-sama memperoleh apa yang keduanya inginkan. 确认成交，谢谢龙市长，谢谢。 Setelah melakukan tanda tangan kontrak, Luo Feng sekarang sudah memiliki gudang transit sebagai basis pangkalan keduanya. Akan tetapi sebelum ia kembali ke bumi, Luo Feng ingin membeli beberapa barang terlebih dahulu. Dalam hal ini Babata menyarankan Luo Feng untuk membeli logam-logam yang ia butuhkan untuk bisa memperkuat tubuh tanduk emasnya. Tapi Luo Feng malah membeli Purple Light Dew atau sejenis cairan embun ungu yang hanya berguna bagi orang biasa. Dan iya, Luo Feng sendiri membeli cairan embun ungu tersebut untuk ia berikan kepada para siswa seni bela diri tingkat lanjut di bumi. Tapi bukan hanya itu saja, di sini Luo Feng akan membeli 100.000 ton cairan ungu. Itu merupakan jumlah yang cukup untuk bisa dibagikan kepada seluruh penduduk bumi yang berjumlah 9 miliar orang. Upaya ini dilakukan olehnya mengingat Luo Feng sendiri tidak mungkin bisa melindungi semua orang yang terdapat di bumi. Maka dari itulah jalan satu-satunya ialah membuat seluruh penduduk bumi setidaknya bisa menjadi sosok pejuang yang bisa melindungi dirinya sendiri. Tak lama setelah Luo Feng melakukan transaksi, pesawat luar angkasa yang berasal dari planet Dragon Star pun mulai berdatangan sambil membawa
membawa pesanannya. Dan setelah memperoleh semua yang ia inginkan, sekarang adalah waktunya untuk kembali menuju bumi. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul sebuah pesan peringatan. Jadi sebelumnya Babata telah melakukan peretasan kepada satelit antariksa milik planet Bailan agar ia bisa melakukan koneksi dengan bumi. Dan sekarang satelit tersebut mengirimkan pesan bahwa terdapat sebuah pesawat luar angkasa yang tengah menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Dan kita akan kembali diperlihatkan dengan pesawat yang dimaksudkan. Dan sang AI Atuka melaporkan kepada sang kapten kapal bahwa ia telah berhasil memperoleh data dari planet yang memiliki kehidupan dan itu akan segera mereka jamahi. Setelah melihat data yang ditunjukkan oleh Atuka, sang kapten yang diketahui bernama Buluo ini pun tertawa karena planet yang kali ini akan segera mereka invasi merupakan planet yang sangat layak untuk bisa dihuni. Akan tetapi terdapat masalah dalam hal ini. Karena bumi yang menjadi target mereka, titik koordinatnya ditutupi oleh sosok kuat misterius yang identitasnya masih belum bisa pihak mereka ketahui. Dan jika sosok kuat ini benar-benar berada di bumi, maka tentunya rencana untuk bisa mengambil alih bumi sebagai kepemilikan mereka tentu saja akan mengalami kegagalan. Bersama dengan itu, Atuka kemudian melaporkan jika bumi memiliki semacam jaringan informasi. Dan AI ini bisa mendapatkan data-data terkait dengan kehidupan bumi setelah melakukan peretasan jaringan informasi tersebut. Dalam hal ini Buluo meminta si AI untuk mengumpulkan data terkait dengan ekonomi, militer, serta teknologi yang dimiliki oleh bumi. Namun dari itu semua si AI harus berfokus untuk mencari sosok yang memiliki kuasa atas bumi. Geser ke pesawat Luofeng. Di tengah perjalanan pulang, Bang MC meminta Babata untuk menghubungi Hong dan Leishen untuk melakukan pertemuan darurat secara virtual. Setelah mereka saling terhubung, Hong dan Leishen akhirnya kini juga telah mengetahui jika Luofeng yang pergi keluar angkasa telah mendapatkan kastil yang bisa dibongkar pasang. Ada juga fakta lain tentang jual beli budak yang dilegalkan di alam semesta. Bagi si Dewa Petir, informasi itu saja sudah membuatnya terheran-heran. Dan sekarang yang lebih membuatnya lebih terheran-heran lagi, ternyata bumi sedang ditargetkan oleh para alien yang berniat untuk melakukan invasi. Dari analisa yang dilakukan oleh Babata, ia juga tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa saja yang terkait dengan pesawat alien tersebut. Namun jika melihat bentuk dari pesawat mereka, Babata menduga setidaknya para alien tersebut memiliki kekuatan yang lebih kuat dari negara tingkat peradaban rendah. Dan kekuatan yang mereka miliki tidak bisa diredam oleh kebanyakan orang-orang bumi. Menurut Luofeng, mungkin saja para alien ini masih belum menemukan bumi, sebab keberadaan bumi kan seharusnya telah ditutupi oleh kekuatan Huyanbo. Berbeda dari anggapan Luofeng, bagi Babata meskipun koordinat bumi telah ditutup-tutupi, itu tidak menjamin jika bumi tidak akan ditemukan. Terdapat dua kemungkinan akan hal ini, di mana para alien tersebut berhasil memecahkan kekuatan ruang yang dipasang oleh Huyanbo. Atau bisa jadi para alien masuk ke tata surya bumi melalui lubang cacing yang baru terbentuk di alam semesta. Tapi dari itu semua yang paling penting ialah para alien tersebut kini terbang ke arah bumi dengan kecepatan tinggi. Dan menurut Hong, bumi kini telah menjadi target tujuan para alien tersebut. Namun motif mereka masih belum bisa diketahui. Babata selanjutnya menjelaskan jika di alam semesta terdapat sebuah jaringan informasi, itu juga terdapat di dalam tata surya bumi. Dan jika pesawat alien memiliki motif baik dan hanya ingin sekedar berkunjung ke bumi, maka seharusnya mereka mengirimkan pesan terlebih dahulu. Akan tetapi hingga saat ini pesawat alien tersebut sama sekali tidak mengirimkan pesan. Dan hal itu menunjukkan apabila kedatangan mereka pasti memiliki motif yang tidak baik terhadap bumi. Dan dengan kecepatan terbang yang dimiliki oleh pesawat tersebut, setidaknya para alien bisa tiba di bumi sekitar 15 jam lagi. Tapi Luofeng yang melaju melalui Black Universe bisa diperkirakan sampai ke bumi terlebih dahulu daripada alien tersebut. Maka dari itulah selama waktu-waktu ini Luofeng meminta kepada Hong dan Leishen untuk melakukan rapat dadakan bersama dengan para ketua dari 5 negara besar. Seperti sebelum-sebelumnya, rapat yang dilakukan oleh 5 negara besar kali ini akan dilakukan di dalam ruang virtual Istana Dewa Perang yang sudah lama tidak digunakan. Akan tetapi suasana terlihat lebih sepi dari rapat sebelumnya, karena kursi-kursi yang sebelumnya diduduki oleh para pejuang terkuat bumi kini sudah tak lagi ditempati.
Sadar akan hal ini, Luo Feng pun langsung memberikan rasa hormatnya kepada para pejuang yang telah tewas selama insiden tanduk emas. 吴大国到了。 Memulai sesi rapat, Luo Feng kemudian memperlihatkan apa-apa saja yang ia peroleh ketika ia melakukan penjelajahan di alam semesta. Namun dari itu semua, yang paling penting untuk sekarang ialah kehadiran sebuah pesawat alien tak dikenal yang sedang menuju ke arah bumi dan kemungkinan berniat untuk melakukan invasi. Maka dari itulah, demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, Luo Feng memberikan saran kepada kelima negara besar untuk segera mempersiapkan pejuang terkuat bumi yang mereka miliki, serta meningkatkan level pertahanan militer mereka masing-masing. 以应对将来可能出现的危机，我们首先要解除不明飞船的威胁。 Menurut Presiden Cina, bila melihat dari bentuk kapalnya, mungkin para alien ini setidaknya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah daripada level bintang. Dan jika skala kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh para alien tersebut sama seperti kerusakan yang ditimbulkan oleh tanduk emas, apakah membangun proyek warisan untuk melindungi umat manusia harus kembali dijalankan? Tanya Isadora dan Presiden Amerika. Menurut anggapan Luo Feng, proyek warisan itu hanya berguna untuk terhindar dari para monster mutasi yang memiliki kecerdasan rendah saja. Dan itu sangat berbeda dengan para alien yang berasal dari peradaban maju. Tidak peduli dimanapun para manusia bumi bersembunyi, pada akhirnya para alien bisa mendeteksi keberadaan semua orang dengan mudah. Dan bisa jadi para manusia bumi akan dibawa menuju kehancuran. Atau jika tidak, mereka akan dijadikan sebagai budak. Jadi proyek warisan bukanlah solusi yang tepat. Dan menurut Bang MC, dalam hal ini jalan satu-satunya bagi mereka ialah bangkit dan berjuang mengalahkan para alien yang berniat untuk melakukan penjajahan. Dan itulah mengapa rapat ini digelar, di mana Luo Feng sudah memiliki rencana, namun ia membutuhkan 5 negara besar untuk ikut andil di dalam rencana tersebut. Bergeser ke pesawat alien, Atuka kini sudah memperoleh data tentang bumi. Dan dari apa yang ia dapati, dari segi teknologi, bumi ini termasuk dalam tahap awal peradaban luar angkasa. Dan kekuatan militer yang bumi miliki sama sekali tidak menjadi ancaman bagi mereka. Meskipun bumi masih terbelakang, akan tetapi planet ini memiliki harta yang berharga seperti pohon anggur rotan awan, kristal kayu, armor dewa hitam, cincin penyimpanan luar angkasa, dan senjata mental kelas 3. Fakta ini tentu saja membuat para kru kapal langsung terhanyut dalam kegembiraan. Mereka tidak mengira jika bumi memiliki harta yang sangat berharga. Namun itu belum semuanya. Atuka kembali menjelaskan jika bumi juga terdapat makhluk luar angkasa, yaitu Golden Horn Behemoth, yang pernah memberikan dampak kehancuran yang parah bagi warga bumi. Dan akhirnya makhluk tersebut dihabisi oleh sosok orang kuat dan jasadnya tidak bisa ditemukan dimanapun. Hal ini benar-benar sangat disayangkan menurut Buluo, karena tanduk emas ini seharusnya memiliki nilai yang setara dengan 10 harga planet di luar angkasa. Dan penduduk bumi malah menyia-nyiakannya. Dan yang paling penting dari itu semua, bagi sang kapten ialah sosok kuat seperti apa yang berada di bumi. Atuka menjabarkan, di bumi terdapat sebanyak 7 miliar manusia, level murid sebanyak 1 juta orang, dan yang mencapai level penjelajah bintang kurang lebih ada 100 orang. Sedangkan untuk level bintang, bumi sama sekali tidak memilikinya. Fakta ini membuat suasana pesawat seketika menjadi hening. Dan tak lama berselang, semua orang pun langsung tertawa terbahak-bahak, karena mereka tidak mengira jika orang-orang di planet tersebut ternyata sangatlah lemah. Bersamaan dengan itu, Atuka mendapatkan sebuah pesan video yang berasal dari keluarga Nolan Shan. Dan video tersebut dikirimkan langsung oleh sang patriark. Laporan dari Atuka membuat para kru kapal dengan sigap mengambil posisi mereka masing-masing. Kembali ke Luo Feng, kali ini ia terlihat sedang menjelaskan helm kesadaran yang digunakan untuk bisa terhubung ke seluruh alam semesta secara virtual. Luo Feng telah membeli banyak helm untuk bisa dibagikan kepada para pejuang bumi, dengan harapan agar di masa depan warga bumi juga bisa mendapatkan informasi yang berasal dari alam semesta. Selain itu, Luo Feng juga telah membeli banyak cairan embun ungu yang bila dikonsumsi oleh para murid tingkat lanjut sebanyak 10 gram, maka mereka bisa tumbuh menjadi sosok pejuang penjelajah bintang. Dan sebagai awalan, Luo Feng akan memberikan 700 ton terlebih dahulu. Dan inilah peran yang diberikan oleh Luo Feng kepada 5 negara besar, di mana Luo Feng ingin membuat penduduk bumi mengalami evolusi secara signifikan. Menurut Pak Presiden Cina,
7.000 ton itu bisa diberikan kepada 70 juta orang. Dan memang dengan mengkonsumsi cairan tersebut, manusia bumi bisa berevolusi 1 juta kali lebih cepat dari sebelumnya. Akan tetapi hasil yang bisa diperoleh seharusnya baru bisa terlihat dalam jangka panjang. Dan itu sama sekali tidak cocok untuk bisa menanggulangi masalah para alien yang sedang menuju bumi. Ya, memang benar. Peran yang diberikan oleh Luo Feng kepada 5 negara besar adalah mempersiapkan bumi menjadi lebih kuat di masa mendatang. Sedangkan masalah pesawat alien, biar Babang Luo Feng sendirilah yang akan mengurusnya. Kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Luo Feng membuat Isadora membuat pertanyaan apakah Bang Luo Feng memiliki rencana untuk bisa mengurus para alien tersebut, dan tentu saja punya dong. Lei Shen juga masih sangat ingat apa yang Luo Feng katakan kepadanya, yaitu selain melawan penjajah, mereka juga harus sekalian mendapatkan informasi yang berasal dari para alien tersebut. Bergeser ke pesawat alien lagi. Kepada Buluo, di sini sang patriark Devin dari keluarga Nolan San menyampaikan jika keluarga mereka itu lebih menghargai petualang yang memiliki pengalaman serta kekuatan daripada anak-anak manja yang hidup bahagia di dalam keluarga mereka. Maka dari itulah setelah penaklukan bumi selesai dilakukan, sang patriark akan menghadiahkan Buluo 100 miliar koin Black Dragon serta memberikannya posisi sebagai penatua di dalam keluarga Nolan Shan. Dan upacara pelantikan Buluo nantinya juga akan diselenggarakan secara langsung oleh Devin secara pribadi. Di sisi lain, setelah pesawat alien telah mencapai posisi yang telah ditentukan, Babata kemudian mengaktifkan sistem anti pengintaian elektro yang memungkinkan sebuah pesawat menjadi tidak bisa dilacak oleh lawan. Bersama dengan itu, sebuah pesawat yang berisikan pasukan Luo Feng pun berubah menjadi transparan dan melesat dengan cepat masuk ke dalam Black Universe menuju bumi. Luo Feng sadar jika para alien penyusup bumi pasti telah mengetahui data-data bumi dari jaringan informasi yang telah mereka retas. Sebab itu cukup mudah untuk dilakukan. Dan setelah mengetahui tidak ada pejuang level bintang di bumi, Luo Feng yakin pasti para alien tersebut pasti sangat gembira. Padahal mereka nggak tahu kalau ternyata di sini Bang Luo Feng adalah pemburunya. Dan ya, sesuai dengan pikiran Luo Feng, seluruh kru yang terdapat di dalam pesawat alien merasa sangat yakin dan percaya diri 110% jika mereka pasti bisa menguasai bumi dengan kemenangan yang perfecto. Dan itulah ending dari Swallow Star episode kali ini, teman-teman. Wahai, gile bro, sampai tak bisa berkata-kata lagi buat episode kali ini. Maka dari itulah saya akan langsung bilang bye.